kembali ke Meet, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini sebenarnya ada ini, simpel saja, hanya ada dua. Masih melanjutkan yang persamaan linear satu variabel. Nah, tadi kita sudah belajar tentang variabel ya. Variabel tadi yang X, Y, gitu-gitu. Nah, untuk materi hari ini adalah kita belajar tentang bentuknya. Bentuk persamaan linear satu variabel itu seperti apa. Dan yang kedua adalah kesetaraannya. Jadi bentuknya seperti apa dan kesetaraannya seperti apa. Oke, kalau bentuk umumnya persamaan linear satu variabel. Dari kata persamaan, berarti ada tanda sama dengannya. Nih, ada tanda sama dengannya. Nah, persamaan, identik dengan sama dengan. Linear, linear itu berhubungan dengan pangkat ya. Jadi kalau X-nya ini nggak ada pangkatnya, berarti dia linear gitu ya. Nggak ada pangkat 2, nggak ada pangkat 3, bahkan 4, nah itu linear. Nah, satu variabel, berarti variabelnya cuma satu. Jadi persamaan linear satu variabel itu artinya persamaan yang variabelnya berpangkat atau nggak ada pangkatnya gitu ya, dan variabelnya cuma satu. Jadi 3 syarat itu, dia bentuknya ada sama dengannya, terus variabelnya satu, dan pangkatnya juga satu gitu ya, atau nggak ada pangkatnya sama sekali. Nah, di sini variabelnya ini. Nah, yang A ini disebut koefisien gitu ya, atau angkanya dari variabel misalkan 3X, berarti koefisiennya adalah 3, variabelnya adalah X gitu ya. Misalkan 4Y, berarti 4-nya itu koefisiennya, nah, variabelnya adalah Y. Nah, yang nggak punya variabel itu disebut konstanta. Jadi kayak B sendiri ini, misalkan B-nya 5, lah itu konstanta. Mungkin kita langsung lanjut saja, kita lihat nih contohnya langsung ya. Nah, nomor satu ini ada tanda sama dengannya, ya kan? Ada tanda sama dengannya, variabelnya cuma X, ya variabelnya cuma X, dan X-nya nggak berpangkat gitu ya. Nah, berarti ini adalah persamaan linear satu variabel dengan variabelnya adalah X. Gitu. Oke, untuk nomor satu ada pertanyaan. Jadi bentuk nomor satu ini jelas ya, ini persamaan linear satu variabel. Sama dengan, terus X-nya nggak ada pangkatnya, dan variabelnya cuma X. Gitu ya. Sorry. Kalau yang kedua, yang nomor dua, kira-kira dia persamaan linear satu variabel atau bukan? Ayo. Yang nomor dua, persamaan linear satu variabel atau bukan? Ada yang ngasih pendapat? Oke, Pak Luki coba tunjuk. Siapa ya? Lana mana Lana? Menurut Lana yang nomor dua ini persamaan linear satu variabel atau bukan? Lana, Abu Hasan Lana. Menurutmu nih persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan. Nomor dua, bukan. Kenapa bukan? Karena variabelnya apa? Ada X dan Y. Y. Nah, variabelnya ada dua, berarti bukan. Karena variabelnya ada X dan Y. Nah, yang tadi kayak di gambar-gambar tadi, yang ada X, Y, ada Z, itu berarti bukan bukan linear ya, bukan satu variabel. Gitu. Nah, yang nomor dua bukan. Oke, yang nomor tiga, iya atau bukan? Persamaan linear satu variabel atau bukan? Kalau nggak ada yang jawab, Iya. lu. Nah, iya. Iya, Kak. Ini beda loh, beda hurufnya loh. Coba yang lain ya. Lana, terima kasih tadi udah benar. Kita coba yang lain. Janah. Janah. Mana Janah? Janah Nurhayati. Iya, Pak. Ya, yuk silakan. Kira-kira nomor tiga itu persamaan linear satu variabel atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Nggak tahu, Pak. Kan mikir aja, Pak. Oh ya, bukan ya. Tapi dia jawabannya benar, bukan. Kenapa bukan? Karena variabelnya ada dua, yaitu apa? Yang ada P, ada Q gitu ya. Karena dua, sama kayak nomor dua tadi ya. Nah, kalau yang nomor dua tadi variabelnya X dan Y, kalau nomor tiga ini variabelnya adalah P dan Q. Nah, seperti itu. Oke, yang sekarang yang nomor 4. Nomor 4, Pak Luki minta lagi siapa ya? Ingat Pak Luki tadi pesan di awal ya. Nggak buka kamera nggak apa-apa, tapi yang penting nanti kalau Pak Luki panggil namanya harus merespon. Kita coba Fatan. Muhammad Fatan.
Ayo Muhammad Fatan. Iya, Pak. Ya, nomor 4. Nomor 4 nih Eh, kira-kira iya apa bukan? Bukan, Bukan. Kenapa bukan? karena variabelnya lebih dari 2. Oh, Satu. Iya kah? Ya. Oke, terima kasih Fatan. Kita coba ya. Kalau variabelnya ini yang nomor 4 nih 1 ya, variabelnya apa? M. Tapi kenapa kok dia bukan? Karena ini ya, pangkatnya di sini ada 2. Jadi dia nggak linear gitu ya. Tadi syaratnya linear, persamaan linear satu variabel, ada tanda sama dengan, variabelnya cuma 1, dan pangkatnya nggak boleh lebih dari 1 gitu ya. Nggak boleh nih 2, nih nggak boleh gitu. Makanya dia bukan persamaan linear satu variabel. Oke, sampai nomor 4 dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Siap-siap yang lain. Boleh nggak buka kamera ya, tapi nanti kalau tunjuk harus bisa. Oke, Pak Luki mau Bilkis. Mana Bilkis? Ayo Bilkis, nomor 5. Menurutmu ini persamaan linear satu variabel atau bukan? Sama mungkin. Satu variabel ya, atau bukan? Iya atau bukan gitu aja. Iya. Ya. Oke, kalau yang nomor 5 ini jawabannya adalah ya gitu ya. Kenapa kok ya? Karena X-nya cuma 1 gitu ya. X-nya cuma 1 atau variabelnya cuma 1. Walaupun di 2 tempat, tapi dia variabelnya cuma 1 gitu ya. Dan nggak ada pangkatnya 2. Jadi variabelnya sama. Jadi walaupun di 5 tempat pun, kalau tapi variabelnya cuma 1, ya dia tetap jadi persamaan linear satu variabel. Gitu ya. Yang penting nggak ada pangkatnya juga gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6, coba Danis. Nomor 6, Danis. Iya. Ya, kenapa ya? Alasannya sama kayak nomor 5 ya. Karena variabelnya cuma Y. Oke, sip, Danis. Oke, yang nomor 7. Nomor 7, Pak Luki coba minta siapa ya? Ahmad Said. Ahmad Said nomor 7. Ahmad Said. Halo, Ahmad Pak. Said. Oke, silakan Ahmad Said. Yang nomor 7 ya apa bukan? Ahmad Said. Persamaan linear satu variabel atau bukan yang nomor 7? Oke, dan ini sudah geleng-geleng ya. Bukan, benar. Ini bukan. Kenapa? Karena ada X, ada Y, ada Z. Jelas sekali. Yang nomor 8. Persamaan linear satu variabel atau bukan? Tadi siapa? Ahmad Said ya. Ahmad Said tadi sudah. Yang nomor 8. Coba kita coba. Asilah Handayani. Asilah Handayani. Yang nomor 8. Nomor 8, Kak. Ya, kira-kira persamaan linear satu variabel atau enggak? Iya kayaknya. Jawabannya adalah ya. Kenapa ya? Karena cuma A tadi ya, variabelnya cuma A. Walaupun ini bentuknya setengah nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting variabelnya cuma A, nggak ada pangkatnya dan cuma 1 variabelnya gitu ya. Oke, sip. Sekarang yang nomor 9. Nomor 9 kita coba ya, kita coba nomor 9 siapa nih? Angga Bayu. Angga Bayu nomor 9. Ya, kenapa kok iya Angga kira-kira? Variabelnya X. Variabelnya cuma X. Oke, sip. Variabelnya cuma X. Tapi nanti ya, tadi Pak Luki tunjukkan nomor 9 dan 10. Nanti bedanya apa gitu ya. Sekarang nomor 10. Nomor 10 nih. Ini bagus nih nomor 10 nih. Nomor 10. Coba nih. Fahri nomor 10, Fahri Bilal. Ya apa bukan nomor 10 Fahri? Iya. Ya. Tapi jawabannya adalah bukan ya. Nah, mungkin ada yang bingung nih. Nomor 9 kok iya, nomor 10 kok bukan gitu ya. Nah, nanti Pak Luki bahas. 2 yang ini saja. Nomor 9 nih.
Iya dia, tapi nomor 10 kok bukan gitu ya. Nanti bedanya apa baru kita jelaskan. Oke, sekarang nomor 11 dulu. Terakhir nih, nomor 11 terakhir. Nomor 11 tadi coba Muhammad Fazilah. Fazilah Basmat. Fazilah Basmat mana nih? Muhammad Fazilah. Cek Muhammad Fazilah. Muhammad Fazilah. Nggak ada nih, hanya masuk aja, nggak ikut menyimak Ya, Muhammad Pak. Fazilah. Oke, ada. Sip, ayo Muhammad Fazilah, nomor 11. Ini persamaan linear satu variabel atau bukan? Ya atau bukan, Muhammad Fazilah? Ya atau bukan? Ayo, iya apa bukan Fazilah? Muhammad Fazilah? Oke, kita bantu ya. Berarti jawabannya adalah ya. Kenapa ya? Karena P-nya cuma satu. Ya walaupun ininya setengah ya, koefisiennya setengah, mau 0, juga nggak apa-apa. Yang penting variabelnya cuma satu, nggak ada pangkatnya dan ada tanda sama dengannya. Oke, kita bahas dulu yang nomor 9, nomor 10. 9 dan 10, kenapa kok itu ya? Kenapa kok bukan? Kenapa kok iya gitu? Tadi yang nomor 9, nomor 9 tadi nih PLSV ya, tapi yang nomor 10 ini bukan. Nah, kira-kira kenapa? Kita balik lagi ke bentuk umumnya. Ingat ya, bentuk umumnya seperti ini ya. AX tambah B sama dengan C. Bentuk umumnya ini. Nah, kalau yang ini, kalau kita rubah ke bentuk umumnya, kita kalikan dengan X. Nah, kita kali dengan X ya. Berarti 3 per X kali X. Dan sama aja 3 per X dikali X. Nah, berarti ini X-nya bisa kita coret ya. Yang atas sama yang bawah, kalau sama kan bisa dicoret. Berarti tinggal 3 ya. Ditambah 4 kali X, berarti 4X. Nah, sama dengan 11 kali X, 11X. Nah, jadinya adalah 3 ditambah 4X sama dengan 11X. Nah, bentuk ini adalah apa? Adalah persamaan linear satu variabel, gitu ya. Makanya nomor 9 ini termasuk persamaan linear satu variabel. Tapi kalau yang nomor 10, dengan cara yang sama ya, berarti kita kalikan dengan X, dikali dengan A ya, kita kali dengan A, berarti kan 3 per A dikali A, nah, berarti kan A-nya dicoret ya, tinggal 3. Nah, ditambah 2A dikali A, gitu ya, sama dengan 7 dikali A. Nah, 3 tetap ditambah, nah 2A kali A, ya jadi 2A pangkat 2, gitu ya. A kali A kuadrat, gitu ya. Kayak 2 kali 2, ya 2 kuadrat, gitu ya. 3 kali 3, 3 kuadrat. Kalau A kali A, ya A kuadrat, gitu ya. Berarti sama dengan 7A. Nah, di sini jadi ada A kuadratnya nih. Makanya dia nggak menjadi persamaan linear satu variabel. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk 9 dan 10? Jadi walaupun bentuknya mirip, ternyata dia bukan, ya dia beda gitu ya. Yang satu persamaan linear satu variabel, yang satu bukan. Nah, seperti itu ya. Jadi 9 dan 10 udah nggak ada pertanyaan. Kalau yang lainnya sudah jelas ya. Sudah jelas yang mana bukan, mana sudah jelas, kita masuk ke berikutnya. Nih, coba sekarang nih kalian ya. Kalian coba. Ini nggak usah Pak Luki tunjuk. Yang merasa sudah yakin, sudah bisa, boleh langsung jawab ya. Yang nomor 1, ini persamaan linear satu variabel atau bukan? Iya. Ya, oke benar ya. Yang nomor 1 nih ya. Oke, nomor 2. Satu variabel atau bukan? Iya. Iya. Ya, benar ya. Karena Y cuma Y. Oke, yang nomor 3. Persamaan satu variabel atau bukan? Bukan. 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 Bukan, karena ada P dan Q. Benar. Yang keempat, satu variabel atau bukan? Satu variabel atau bukan? Iya, iya. Iya, kenapa iya? Karena A-nya tadi di atas ya. Kalau A-nya di atas mah nggak masalah ya. Kan itu sama aja sepertiga kali A gitu ya.
Ya, nomor 4 itu juga persamaan linear satu variabel. Nggak masalah A-nya itu ya, karena A-nya di atas, bukan di bawah. Yang jadi masalah nanti kalau A-nya jadi penyebut gitu ya. Tapi karena nih A-nya jadi pembilang, jadi nggak apa-apa. Itu ya, nomor 4 tetap persamaan linear satu variabel. Oke, yang nomor 5? Tidak. Bukan. Tidak. Kenapa bukan? Karena ada itu nah. Pangkat. Nah, oke, ada pangkat 2-nya. Oke, sip. Berarti sudah mengerti semuanya ya tentang mana persamaan linear satu variabel, mana yang bukan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, ini kesetaraan. Apa sih yang kesetaraan ini? Nah, seperti yang kemarin ya, sudah kita bahas. Nah, sebenarnya persamaan linear satu variabel nanti tugasnya adalah mencari kayak X-nya itu ya, biar dia tertutup dan benar gitu. Nah, contohnya ini, X tambah 7 itu sama dengan 12. Biar benar, ya berarti X-nya harus sama dengan 5 ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 5, 5 tambah 7 sama dengan 12. Jadi yang persamaan linear satu variabel dibilang sama atau setara, itu kalau X-nya ini sama gitu ya, sama-sama 5. Jadi kayak ini, 3X tambah 1 sama dengan 16. Nah, kalau X-nya 5, benar ya, nanti jadinya 16 juga. Begitu. Jadi kalau ada persamaan yang nilai benarnya itu X-nya sama, ya dia akan jadi ekuivalensi atau setara. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Simpel ya. Jadi idenya simpel ya, cuma cari X-nya yang sama. Kalau dia sama ya pasti dia setara gitu ya. Nah, sekarang coba. Nah, ini Pak Luki kasih contoh satu dulu deh. Kalau yang A ini, biar dia benar X-nya sama dengan berapa? 2. Ayo, yakin 2. X dikurangi 5 jadinya 3. Berarti X-nya berapa? 8. Nah, 8. Benar ya Fahri? 8. Good. Jadi coba buat satu persamaan yang hasilnya X-nya 8. Nih Pak Luki kasih contoh. Misalkan 2X ditambah 4 sama dengan 20. Benar nggak? Kalau X-nya kali 8, 2 kali 8, 16. 16 tambah 4, pas ya 20 ya. Nah, berarti ini dapat 1. Sama ya, X-nya 8. Coba lagi, misalkan berapa? 10X dikurangi 79 sama dengan 1. Bener nggak? 10 kali 8, 80. Kurangi 79 sama dengan 1. Nah, dapat lagi setara. Nah, sekarang coba kalian buat satu-satu, satu orang satu saja, nggak usah 3, tapi satu orang buat satu saja, yang ekuivalen dengan yang A. Coba. Ayo, dicoba ditulis di kolom chat ya. Yang ekuivalen dengan yang A. Berarti X-nya nilainya 8. Yuk, silakan tulis di kolom chat. Jadi bebas, yang penting kalau X-nya dimasukkan 8, itu benar gitu ya. Bebas kalian mau buat 1000X juga boleh gitu. Yang penting hasilnya benar. Yuk, silakan tulis di kolom chat ya. Lalu kita kasih waktu 2 menit. Tuh yang ini. Ini hanya contoh, jadi kalian bisa buat banyak, sebanyak-banyaknya juga bisa. Tak terhingga ya persamaan linear yang ini. Oke, Fahri dapat 5X tambah 10 sama dengan 50. X-nya 8, 5 kali 8, 40. 40 tambah 10, 50. Oke, benar Fahri. Good. Good job Fahri. Yang lain yuk. Oke, punya Danis. 3X dikurangi 5 sama dengan 19. 3X 3 kali 8, 24. 24 kurangi 5, 19. Oke, benar juga Danis. Nah, gitu ya. Banyak sekali nih kalau kalian mau buat. Oh, tak terhingga ini nanti. Makanya satu orang satu saja. Nggak usah banyak-banyak. Silakan.
tergantung kalian sukanya angka berapa bisa itu ya. Mana lagi, ayo lagi. Oke, yang lain masih ditunggu ya. Nah, yang B pun juga seperti itu. Nah, kalau yang B ini X-nya berapa benarnya? Kalau B ini X-nya benarnya berapa nih? Biar benar X-nya adalah 2. X-nya yakin 2. Oh, ini Jannah ada nih. 12X tambah 4 sama dengan 100. 12 kali 8, 96 ya. Oke, sip. Benar, Jannah. Good job. Yakin 2 ini, Fahri. Kalau 2 kali 3 kan? 4. Wah, 4 ya. X-nya 4. Nah, sip. X-nya 4. Nah, X-nya 4. Ya berarti coba buat ya. Misalkan Pak Luki gampang deh. X kurangi 4 sama dengan 0. Nah, kan bener kan? Boleh kayak gini ya. Atau negatif X tambah 4 sama dengan 0. Boleh kan? Nah, bebas nih. Jadi sekreatif kalian. Oke. Berarti yang ini nggak ada pertanyaan ya. Bebas nih ya. Gampang. Sekarang yang ini. Nah, sebenarnya intinya di sini nih ya. Poinnya adalah ini. Kalian cari nilai X-nya kayak tadi ya. Cari nilai X-nya biar dia benar. Nah, mungkin yang A nih. Yang A X-nya berapa biar benar? Ini nanti Pak Luki sambil cari itu ya. Sambil Pak Luki ajari cara cari yang pasti benar gitu. Gak usah coba-coba. X-nya berapa, Danis? 8. 8. Oke, X-nya 8. Benar ya? Nah, caranya gimana sih biar pasti benar gitu. Nah, ini Pak Luki kasih tahu. Misalkan yang A ya, kan X dikurangi 5 itu sama dengan 3 gitu ya. Karena kita mau cari bentuknya X sama dengan, ya berarti ini X sama dengan. Nah, 5 di sini, kan ini negatif ya. Kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, kalau dipindahkan jadinya apa? Karena negatif, pindahkan jadi positif. Jadi 3 tambah 5 gitu ya. Jadi X-nya sama dengan 8. Nah, benar ya? X-nya sama dengan 8. Oke, coba yang B. Yang B berapa X-nya? 4. Iya 4. X-nya berapa? 4. Nah, 4 dari mana? Ya tadi ya. Soalnya 3X ditambah 1 sama dengan 13. Berarti 3X. Nah, berarti satunya yang pindah ya. 13. Nah, karena ini positif, pindah ke sebelahnya jadi negatif. Jadi dikurang 1. Nah, itu ya. Jadi 3X itu sama dengan berapa? 13 kurangi 1 berapa? 12. Nah, berarti X-nya berapa? Ya, X-nya sama aja 12 dibagi 3 gitu ya. Kenapa kok dibagi? Karena tadi, karena kemana ya? 3X satunya apa? 3 dikali X. Nah, kali kalau pindah jadinya bagi gitu ya. Jadi 12 dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 berapa? 4. Nah, ini udah pasti benar gitu ya. Ya memang kalau kalian coba-coba pasti bisa dapat gitu ya. Tapi nanti lama-lama soalnya nggak bisa dicoba-coba gitu ya. Makin sulit nyoba-nyobanya. Oke, coba yang C. Yang C berapa yang C? 4. Oke, Danis 4. Coba ya. 5X dikurangi 1 sama dengan berapa? 19 ya. Berarti 5X. Satunya kita pindahkan. Satunya minus jadi positif. Jadi 19 tambah 1. Berarti 5X itu sama dengan 20. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? 20 dibagi 5. Sama dengan berapa? 20 dibagi 5? 4. Berarti X-nya 4. Oke, benar. Sekarang yang D. Yang D berapa yang D? X-nya berapa yang D? 7. X-nya 7. Oke, kita coba ya. 3 ditambah 2X sama dengan 17. Nah, 2X-nya biar tetap gitu ya. 2X-nya tetap di sini. Nah, yang kita pindahkan 3. Nah, 3 di sini kan nggak ada tanda minusnya ya. Berarti dia positif. Nah, berarti kalau pindah, dia jadi negatif 3. Berarti 2X itu sama dengan 17 dikurangi 3. 17 dikurangi 3 berapa? 14 gitu ya. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya sama aja 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 berapa? 7. Nah, gitu ya. Sekarang yang E. 2.
X-nya 2. Oke, kita coba ya. Berarti 15 dikurangi 3X sama dengan 9. Karena yang mau kita pindahkan 15-nya, berarti kurang 3X-nya. Ini tetap ya, berarti tetap nih jadi negatif 3X sama dengan 9. Nah, karena ini positif, berarti dikurangi ya, dikurangi 15. Kita Paluki pindah sini ya, berarti negatif 3X itu sama dengan 9 kurangi 6, 15 berapa? Jadinya adalah negatif 6. Nah, berarti X-nya berapa? Nah, X-nya adalah negatif 6 dibagi negatif 3 gitu ya. Negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya berapa? Hasilnya 2 ya, berarti ini X-nya sama dengan X-nya sama dengan 2. Karena negatif bagi negatif hasilnya positif. Makanya di bab 1 kenapa kok kita belajar bilangan yang kayak gini dulu. Nah, nanti ini kepakainya di sini ya. Kepakainya di sini. Ini pasti nanti akan kepakai gitu. Jadi kalau di bagian bab 1 kemarin belum mengerti atau beberapa hal yang belum dimengerti, coba dilihat lagi ya. Dia akan banyak nih, akan sering menggunakannya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir nih. Ada yang dapat nggak yang terakhir berapa? Yang F ada yang dapat berapa? Nah, kalau kalian coba-coba mungkin akan agak mentok nih kalau yang di F. Nah, kecuali kalian kreatif nih. Nah, tapi kalau kalian menggunakan cara ini, pasti ketemu. Walaupun bentuknya kayak apapun, pasti ketemu gitu ya. Coba, yang ini dapat nggak? Yang F ada yang dapat? Ada yang dapat nggak? Yang F. Nah, ini ya, Pak Luki kasih contoh ya, yang F ya. Perhatikan benar-benar. Caranya sebenarnya sama. Jadinya 2 dikurangi 3X sama dengan 14 gitu ya. Berarti kan yang kita mau cari X-nya, berarti tetap ya, tetap negatif 3X sama dengan 14. Yang kita pindahkan duanya. Duanya di sini apa? Positif kan? Nggak ada tanda apa-apa, berarti positif. Nah, kalau pindah jadi negatif, jadi kurangi 2 gitu ya. Jadi negatif 3X tetap ya. 14 kurangi 2 berapa? Nah, 12. Berarti X-nya berapa? Ya, X-nya tadi, ini perkalian ya. Oke, ada yang katakan Lana? Kepencet? Ya. Oke, sip. Berarti 12. Karena tadi tanda kali, pindah sebelahnya jadi bagi. 12 dibagi berapa? Dibagi negatif 3. Nah, 12 dibagi 3, 4. Positif bagi negatif, negatif. Nah, berarti X-nya adalah negatif 4. Makanya kadang susah mencoba-coba karena X-nya ternyata negatif. Gitu ya. Oke, kalau nggak percaya kita masukkan ya. Kita masukkan X-nya sama dengan 4. Jadi 2 dikurangi 3X sama dengan 14. Sama aja 2 dikurangi 3, X-nya negatif 4. Gitu ya, sama dengan 14. Nah, negatif kali negatif jadinya positif. Jadi 2 ditambah 12 sama dengan 14. Benar ya? Nah, ternyata X-nya adalah negatif 4. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau yang A sampai E, kalian masih bisa nih mengira-ngira gitu ya, mencoba-coba. Gitu. Tapi kalau yang udah F tadi kan, nah harus menggunakan cara ini nih, biar lebih cepat dan pasti gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, dari segaleng-galeng nih. Kalau nggak ada, ya sudah pelajaran kita hari ini hanya sampai sini saja. Nah, seperti kelas kemarin, kelas D, Pak Luki juga kasih kesempatan ya bagi yang pengen berkarya atau menggunakan tadi pixel art. Nah, nanti kalau sudah dapat karyanya boleh kirim ke Pak Luki. Pak Luki nanti posting di forum kalian gitu ya. Pixel artnya, nah itu sambil latihan tuh, latihan mengenal variabel, menjumlah variabel gitu-gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Luki sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Ada pertanyaan nggak nih sebelum ditutup?